Mulut lo tuh gak pantas jadi mulut cowok, tau gak? Cinta yang tulus datang dari lubuk hati. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada seorang wanita cantik berparas lokal bernama Juwita. Nah, mari kita panggil saja ia dengan nama Wita. Di mana Wita sedang berdansa dengan seorang pangeran yang turun dari kayangan. Sungguh sangat asyik dan melehoi betul bosku. Waduh, ternyata hanyalah sebuah bunga tidur. Si Wita langsung jatuh dari tempat tidurnya. Alamak, parah, sakit bener, asli. Ternyata pangeran gue cuma di mimpi doang. Setelah itu, Wita segera pergi menemui temannya. Di saat mau pergi, tiba-tiba datanglah seorang cowok ganteng bernama Thomas, di mana Thomas yang sangat menyukai Wita, langsung mengungkapkan perasaannya kepada Wita. Akan tetapi, Wita menolak Thomas dengan sebuah kalimat error, misi file. Not responding, access denied, data error. Puas. Kemudian kita akan dibawa kepada Rizky, di mana di pagi hari menjelang siang, Rizky mau pergi latihan snipers, dan si mama meminta Rizky untuk nganterin belanja ke supermarket. Kalau Rizky tidak mau, uang jajan kandas, terpaksa deh nganterin si mama. Pilih antar mama atau nggak dapet uang jajan sebulan? Tuh kan mama selalu gitu deh, rese banget sih. Beralih kepada Wita dan temannya bernama Sarah, di mana mereka nongki di sebuah kafe langganannya. Si Sarah bercerita soal pacar kepada Wita. Wita yang tidak mau bahas cowok, malah pergi ninggalin Sarah yang ngomong sendirian. Udah banget. Wita yang kebelet pipis, langsung masuk ke dalam toilet. Ternyata toilet yang dimasuki oleh Wita adalah toilet pria. Wita yang kaget meledak-ledak langsung keluar dari toilet tersebut. Ngapain Mbak di sini Mbak? Di saat Wita keluar dari toilet, kebetulan saja Rizky juga kebelet. Mereka berdua beradu banteng. Oh my god. Di malam harinya, Rizky yang terbayang-bayang sosok Wita, langsung ditelepon oleh Rizky, dan Rizky mengajak Wita untuk jalan. Spontan Wita akan ngasih kabar kepada Rizky, jalan atau tidaknya. Terima aja deh. Toh, gak ada salahnya juga kan? Di hari berikutnya, di mana Rizky yang datang ke rumah Wita untuk menjemputnya, dan mereka segera pergi untuk jalan-jalan. Di tengah perjalanan, mereka saling tatap-tatapan, seakan-akan hati mereka berdebar sangat kencang. Hari-hari dilalui bersama, bersantai di sekolah, makan es krim sambil jalan, pokoknya mereka sudah komplit banget. Dan tibalah di hari yang sangat spesial bagi Rizky dan Wita. Mereka yang duduk di tepi danau, di atas pohon yang rindang, di mana Rizky mengungkapkan perasaannya kepada Wita. Wita pun ngasih dua buah syarat untuk Rizky. Yang pertama, Rizky harus ingat hari ulang tahun Wita. Dan yang kedua, Rizky harus ingat tanggal jadian mereka. Jikalau Rizky sanggup, maka Wita akan menerima Rizky jadi pacarnya. Sama, kamu gak boleh lupa hari ulang tahun aku. Kedua, kamu gak boleh lupa Valentine's Day. Pasti gue lakuin. Gombal lah. 1 bulan Rizky dan Wita jadian, dan tibalah di saat Wita berulang tahun. Di saat Rizky mau pergi menemui Wita, tiba-tiba si mama meminta Rizky untuk nganterin mamanya ke rumah teman. Kalau Rizky tidak mau uang jajan dipotong sebulan, akhirnya Rizky terpaksa harus anterin mamanya. Antar mama atau nggak dapat uang jajan sebulan? Di lain sisi, Wita yang nungguin Rizky di sebuah kafe. Wita sudah mulai merasa risih, karena Rizky tidak datang-datang, dan pada akhirnya, Wita segera pulang. Setiba di rumah, Wita mabuk dengan meminum es cendol 3 gelas. Perut apa kulkas tuh Neng, galau segitunya. Sepulang Rizky nganterin mamanya, Rizky sangat kesel kepada si mama yang lama betul. Rizky langsung tancap gas ke rumah Wita.
dan Rizky nitip kado ke asisten rumah tangganya Wita, karena Wita sudah kecewa dan ngambekan kepada Rizky. Keesokannya, di sekolah, Rizky menyapa Wita, dan menanyakan perihal kado tadi malam, sudah dibuka atau belum? Wita menjawabnya, terima kasih kadonya. Wajah Wita yang masih kesel kepada Rizky, dan Rizky tidak menyerah untuk dapat kata maaf dari Wita. Rizky bersimpuh di hadapan Wita, dan Wita pun memaafkan Rizky. Iya, gue maafin lo kok. Sekarang lo cepet berdiri ya. Wita yang mendapatkan tugas dari sekolah untuk membawa seekor katak untuk sebuah penelitian, di malam harinya, Rizky menemani Wita untuk mencari katak. Nah, mereka diguyur oleh hujan yang sangat lebat, dan Rizky harus mencarikan katak buat Wita. Di saat Rizky berjalan tiba-tiba kakinya terseleo, dan Wita sangat cemas. Rizky yang begitu sayang kepada Wita, yaelah, Rizky mau mencoblos mulutnya Wita. Akan tetapi, Wita menolak, dan langsung memeluk Rizky. Di pagi harinya, Wita menelpon Rizky, di mana Wita menanyakan kabar kaki Rizky. Udah sehat apa belum? Rizky mengatakan kalau kakinya baik-baik saja. Namun, flu melanda hidungnya Rizky. Akan tetapi, Rizky tidak mau mengatakannya kepada Wita. Kamu lagi sakit flu ya, Riz? Enggak. Dan di hari berikutnya, di saat Wita memesan 3 gelas es cendol di sebuah kafe, Wita langsung mual karena kebanyakan duren. Wita tidak sengaja muntah di bajunya seorang cowok keren bernama Daniel. Cowok itu sangat mirip dengan cowok yang berada dalam mimpinya Wita. Daniel langsung ngajak Wita untuk makan malam, dan Daniel mengantarkan Wita pulang. Makasih juga karena lo udah maafin gue. Esoknya, Rizky menemui Wita, karena Rizky mau minta maaf kepada Wita, karena Rizky sudah melupakan hari jadian mereka. Dan Wita pun sudah menganggap hubungannya sama Rizky sudah bubar. Tidak ada lanjutan episodenya. Jadi mendingan lo gak perlu memperpanjang episode hubungan kita. Tapi tak, Dikarenakan Wita sudah putus sama Rizky, Wita pun dekat sama Daniel. Dan Daniel mengajak Wita ke sebuah tempat, di mana Daniel mengungkapkan cintanya kepada Wita. Dan Wita pun tanpa pikir panjang, langsung menerima Daniel jadi pacarnya. itu bukti. Karena Rizky sangat mencintai Wita, Rizky galau betul dikala Wita bilang kalau Wita sudah menemukan cowok yang lebih romantis daripada Rizky, dan langsunglah Rizky ke rumah Sarah untuk curhat, dan Sarah mengatakan kalau Sarah dan Wita akan double date, dan Rizky mau ikut, karena Rizky mau lihat siapa sih cowok yang berhasil mendapatkan Wita. Gue ikut. Gue penasaran sama rivalnya gue. Lo mau ikut? Dan tibalah di hari, di mana Wita dan Sarah akan double date. Tidak lama datanglah pacarnya Sarah. Ondes-mandes, ternyata pacarnya Sarah adalah Daniel. Jadi, Wita selingkuhannya Daniel dong. Kacau ini mah. Kalau gue jadi Rizky, gue ketawain tuh si Wita. Mau dapat cowok yang romantis, harus ada syarat segala. Segitunya, rasakan Wita, galau setahun Anda. Dan penyesalan pun datang kepada Wita. Wita jadi teringat sama Rizky. Rizky yang apa adanya, jujur, bertanggung jawab, tapi malah disia-siakan oleh Wita. Nafasnya. Di saat itu pula, Rizky datang ke rumah Wita, yang memantau keadaan dan perkembangan Wita. Tidak lama datanglah Daniel, dan Rizky tahu kalau Daniel adalah cowoknya Wita. Dan keributan antara Daniel dan Rizky pun tidak terelakkan. Duel mautlah merekanya. Segitu cintanya Rizky kepada Wita, di mana, setelah kejadian yang telah berlalu, Rizky datang lagi kepada Wita, dan meminta Wita untuk menerima dirinya lagi. Dan Rizky mencintai Wita tulus dari hati. Dan Wita juga sadar, cinta itu tidak harus bersyarat, mereka pun resmi berpacaran lagi.
Aku gak bisa ngelupain kamu. Aku juga. Dari sebuah cerita FTV ini, dapat kita ambil kesimpulannya. Seorang wanita yang mencari pasangan harus unlimited edition, romantis dan ganteng. Akan tetapi, si cowok malah biasa-biasa saja, hanya punya ketulusan cinta yang luar biasa. Tentu saja pelajaran yang dapat kita ambil adalah, bagi kaum wanita stop untuk memilih-milih pasangan, dan si pria harus peka terhadap wanita yang bersamanya. Cinta itu tidak bersyarat-syarat tentunya. Aden pamit Laiha, dan Allah penat geladir.